Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sampai saat ini kita masih diberi nikmat dan karunia yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita masih diberi umur untuk memasuki bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita pada tahun ini merupakan ibadah yang terbaik dari tahun-tahun yang telah berlalu. Salawat beriring salam buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah, ada 3 golongan yang menyikapi datangnya bulan suci Ramadan. Golongan yang pertama adalah golongan yang biasa saja. Ketika dikabarkan kepada dirinya bahwa kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka dia berkata, puasa atau tidak, kita begini-begini saja katanya. Golongan yang kedua adalah golongan yang lebih parah lagi, tidak suka dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena bagi dirinya, bulan puasa itu menghambat seluruh aktivitasnya, menjadi halangan bagi pekerjaannya. Dan golongan yang ketiga, saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah, adalah golongan orang-orang yang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Inilah golongan yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Man fariha biduhuli Ramadana, barang siapa yang gembira hatinya menyambut datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu wa alan niron, maka Allah haramkan jasadnya dari disentuh oleh api neraka. Pertanyaannya saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Mari kita perhatikan kembali surah Al-Baqarah ayat 183, ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita perhatikan ayat ini, saudara-saudara pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Ya itu adalah dalam bahasa Arab kata panggilan yang fleksibel. Dia bisa memanggil orang yang dekat, bisa memanggil orang yang menengah, dan bisa memanggil orang yang jauh. Kemudian yang hebatnya Allah sandingkan dengan kata alladzina yang di dalam Al-Quran Allah ulang kata-kata itu sebanyak 1880 kali. Kemudian yang lebih hebatnya lagi, Allah sandingkan ayat itu dengan kata-kata amanu, dengan kata-kata iman. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah, seolah-olah Allah memanggil diri kita, wahai orang-orang yang beriman. Allah tahu level iman kita. Ada yang level iman kita dekat, orang yang level imannya dekat, sebelum dipanggil sholat, dia sudah siap-siap untuk sholat. Orang yang level imannya menengah, dipanggil jam 4:17, dia datangnya jam 5. Orang yang level imannya jauh, sudah komat, belum datang-datang lagi. Tapi Masya Allah, meskipun Allah tahu level iman kita masing-masing, tingkat keimanan kita yang berbeda, tapi Allah panggil kita dengan panggilan yang sama. Kutiba alaikumusiyam. Allah memanggil kita dengan panggilan, hai orang-orang yang beriman. Meskipun iman kalian dekat, meskipun iman kalian menengah, meskipun iman kalian jauh, kutiba alaikumusiyam, ayo berpuasa, kata Allah. Masya Allah. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah, lalu apa rahasia besar Ramadan ini? Pada malam harinya ada qiyamul lail yang kita sebut dengan sholat tarawih. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Mangqoma Ramadan, barang siapa yang sholat pada malam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijamin oleh Rasulullah? Ghufirallahu ma taqaddama min zambih, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam harinya ada namanya waktu sahar. Waktu sahar ini adalah waktu singkat menjelang 20 sampai 30 menit menjelang masuk waktu fajar. Waktu yang memang teramat singkat, tapi pahalanya sangat luar biasa. Rahasia yang diberikan oleh Allah pada waktu sahar ini atau waktu 20 menjelang 30 menit menjelang waktu fajar ini sangat besar. Pada waktu ini apa ibadah maksimal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah tasahur. Nabi makan sahur pada waktu 20 sampai 30 menit menjelang waktu fajar ini. Nah, inilah yang dinamakan makan sahur. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita jam 1, jam 2 makan sahur, itu belum namanya makan sahur karena belum masuk waktu sahar. Inilah waktu yang dituntun oleh Rasulullah SAW untuk makan sahur. Kemudian yang kedua, saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu sahar ini atau 20 sampai 30 menit menjelang waktu fajar ini, apalagi ibadah maksimal yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW memperbanyak istighfar. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada malam harinya ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia besar yang pertama. Kemudian rahasia besar yang kedua, kalau malamnya ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu siangnya juga ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam redaksi hadisnya mengkoma, siang hari dari koma, dari qiyam berubah menjadi soma atau siam. Man soma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi jamin dalam hadisnya, ghufirallahu ma taqaddama min zambih, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Saudara pendengar yang dimuliakan oleh Allah, malamnya ada pengampunan dosa, siangnya ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hitung dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Jangankan setahun yang telah lalu, satu hari ini atau satu hari ke depannya, berapa banyak dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Kadang-kadang saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita ini kadang-kadang latah. Baru saja mendengar omongan dari orang, kita sudah berprasangka yang bukan-bukan kepada sesama. Hati kita, hati yang penuh prasangka, hati yang penuh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi kepada sesama kita. Hati yang penuh dengki, hati yang penuh sombong. Berapa banyak dosa-dosa kita yang telah kita lakukan pada setahun yang telah berlalu. Tapi ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Datangnya bulan Ramadan, kita masih hidup pada bulan Ramadan yang mulia, yang diberikan oleh Allah anugerah yang sangat luar biasa. Saudara pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kalau peluang ini tidak kita ambil, kita mencari peluang yang bagaimana lagi? Apakah kita menunggu Ramadan yang tahun datang? Jangankan Ramadan yang tahun datang, Ramadan pada tahun ini kita entah bisa hidup lagi atau tidak. Saudara pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita jadikan hati kita, diri kita tidak menjadi orang-orang yang lalai
beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah sudah peringatkan kepada kita? Walaqad zara'na li jahannam. Kami isi sebagian neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Kenapa mereka masuk neraka? Kasirum minal jinni wal ins. Yang pertama kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tapi tak mau paham dengan ayat-ayat Allah. Hatinya penuh dengan penyakit-penyakit hati. Hatinya penuh dengan kesombongan, iri, dengki, dan lain sebagainya. Walahum a'yunul la yubasiruna biha. Punya mata tapi tak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Apalagi yang tak pernah kita lihat? Musibah, bencana, malapetaka. Jangankan tetangga yang meninggal, dalam rumah kita saja sudah ada yang meninggal. Jangankan dalam rumah kita, badan kita ini sudah ada yang meninggal. Pelan-pelan sudah dimatikan oleh Allah sel-sel kita. Mata sudah kabur, rambut sudah beruban. Bahkan ada beberapa bagian anggota tubuh kita yang tidak bisa digerakkan lagi dengan sempurna. Bukankah itu tanda-tanda kebesaran Allah yang mengingatkan kepada kita? Walahum azanul la yasma'una biha. Punya telinga tapi tak mau mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak kata Allah. Balhum adol. Bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang lalai. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ambil peluang Ramadan pada tahun ini untuk mengampuni dosa-dosa kita setahun yang telah berlalu. Allah beri anugerah yang sangat luar biasa. Sekali lagi, kalau peluang ini tidak kita ambil, maka peluang mana lagi yang akan kita ambil? Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mengambil peluang yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu peluang rahasia besar Ramadan. Ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam harinya dan juga pada siang harinya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan umur yang berkah oleh Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf lahir dan batin apabila dalam penyampaian saya kurang pada tempatnya, dan juga selama ini tindak tanduk saya, moral saya yang tidak berkenan di hati saudara pendengar semuanya. Waalaikumsalam penutup kata. Untuk mengakhiri tausiah ini, tersilap kata, keduluan cara, ampun dan maaf mohon diberi. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.